Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channelku Aprilia Anissa. Vlog kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku dalam memilih jurusan atau program studi yang aku ambil di program sarjana atau S1 aku kemarin. Dulu aku ambil program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di salah satu universitas yang ada di Sumeneb, yaitu Universitas Wiraraja Madura. Sebenarnya aku gak ada alasan khusus untuk mengambil jurusan administrasi publik yang aku ambil saat S1 kemarin. Itu yang memilih sebenarnya adalah ayah aku. Ayah aku bilang kalau administrasi publik ini prospek kerjanya itu luas, bisa kemana aja, dan banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang mengambil administrasi publik. Padahal dulu itu aku inginnya kalau nggak akuntansi ya manajemen. Cuma beliau meyakinkan kalau manajemen dan akuntansi itu prospek kerjanya khusus, maksudnya hanya lingkup itu saja, dan beliau menyarankan untuk aku mengambil jurusan administrasi publik saja. Sebenarnya aku dulu bukan hanya ikut tesan di Universitas Wiraraja Sumeneb, aku dulu juga ikut tesan di Sekolah Tinggi Pendidikan STKIP di Sumeneb, ngambil jurusan PGSD karena itu salah satu permintaan dari ibu aku, karena ibu aku juga lulusan dari PGSD di STKIP Sumeneb. Waktu itu banyak banget pro dan kontra karena aku memilih untuk kuliah di Sumeneb, tidak kuliah di luar Madura seperti teman-temanku yang lain. Sebenarnya dulu aku sempat ikut SNMPTN di SMA aku kebetulan dulu itu lulusan dari SMA Negeri 1 Sumeneb, dan aku waktu itu memilih SNMPTN ku di UNESA, dan ternyata aku gagal di SNMPTN itu, dan aku langsung ikut tesan jalur prestasi di Universitas Wiraraja Madura yang pada saat itu masih bernama Universitas Wiraraja Sumeneb. Dan ternyata setelah aku ikut tesan jalur prestasi itu, aku ternyata dinyatakan lolos, dan pada saat itu aku berusaha meyakinkan orang tua aku untuk ikut SBMPTN karena waktu itu aku ingin juga kuliah di UNESA, namun usahaku selalu gagal dan orang tuaku tidak mengizinkan aku untuk kuliah di luar Madura karena mereka ingin anak perempuannya kuliah di Sumeneb. Rasa kecewa dari aku waktu itu pasti ada, karena memang waktu itu banyak dari teman-temanku, teman-teman akrabku yang kuliah di Surabaya, di Malang, di Jogja, bahkan ada juga yang kuliah di Jakarta. Pastinya aku juga ingin untuk kuliah di luar Madura. Cuma memang orang tua aku tidak memperbolehkan aku untuk kuliah di luar, dan menyuruh aku untuk tetap mengambil di Universitas Wiraraja Madura. Manusiawi kan kalau aku itu merasa kecewa dengan keputusan orang tuaku. Cuma aku tahu dan aku sadar mungkin kegagalan aku di SNMPTN kemarin itu adalah
jalan terbaik yang Allah berikan untukku, dan juga salah satu bentuk kasih sayang orang tuaku. Mungkin kalau aku waktu itu memaksakan diri untuk kuliah di luar Madura, mungkin aku tidak akan bisa ada di posisi sekarang ini. Sebenarnya pro dan kontra uh, terkait alasan aku atau alasan keluarga aku mengkuliahkan aku di Sumeneb itu pasti ada, apalagi kebanyakan dari sepupu-sepupu aku, entah itu sepupu dari keluarganya ayah ataupun sepupu dari keluarganya ibuku, itu kebanyakan kuliah di luar Madura, dan mereka seakan-akan membandingkan tempat kuliah yang anak mereka tempati dengan tempat kuliah yang aku tempati saat itu. Bahkan tak jarang juga mereka seakan-akan itu meremehkan kenapa lulusan dari SMA 1 Sumeneb bisa masuk di Universitas Wiraraja. Seharusnya bisalah minimal di Bangkalan atau enggak di Surabaya. Bahkan aku dulu sempat diremehkan oleh keluarga-keluargaku karena di keluarga besar ayahku itu cuma aku yang kuliah di Sumeneb, sedangkan sepupu-sepupuku yang lain itu kuliah di luar Jawa semua, di luar Madura semua. Bahkan ada salah satu keluargaku yang berpikir kalau sebenarnya aku itu bisa diterima di SMA Negeri 1 Sumeneb itu dari hasil nyogok seperti itu. Cuma memang kalau yang aku alami, aku itu sama sekali gak nyogok. Aku itu masuk SMA 1 itu memang benar-benar karena waktu itu aku ikut jalur prestasi. Ada salah satu orang tua temen aku yang meyakinkan aku untuk ikut tesan di SMA 1, dan beliau bilang mungkin kesempatan kamu hanya ada satu kali, jadi kalau bisa kamu ambil kesempatan itu dan kamu raih apa yang kamu inginkan. Itu kurang lebihnya kata-kata yang selalu aku ingat dari salah satu orang tua temanku itu, karena memang pada saat itu aku ikut jalur prestasi dari prestasi non akademik waktu itu, dan ternyata aku lolos di SMA 1, dan aku juga daftar di Universitas Wiraraja Madura juga itu menggunakan jalur prestasi, tidak menggunakan jalur reguler seperti yang lainnya. Tidak ada niatan untuk sombong atau apa, tapi mungkin rasa kecewa dari diri aku sendiri itu pasti ada, apalagi banyak orang yang pencibir waktu itu karena aku memilih untuk kuliah di Universitas Wiraraja Madura. Dan bisa dibilang hampir semua keluarga besar aku itu seakan-akan meremehkan aku, seakan-akan mereka itu menganggap kalau sebenarnya aku itu bodoh seperti itu. Tapi itu hanya argumen aku doang, mereka tidak bilang secara gamblang, tapi aku adalah tipe orang yang perasa, aku adalah tipe orang yang pemikir. Ketika ada seorang yang kelihatannya itu mencurigakan bagi aku, itu pasti aku akan berpikir dan aku akan selalu memperhatikan orang itu sampai aku tahu jawabannya, kalau dia itu orangnya seperti apa dan orangnya itu bagaimana. Aku sebenarnya gak tahu video ini bermanfaat atau enggak, tapi dari pengalaman aku, jangan pernah merendahkan orang yang bahkan kamu sendiri tidak tahu ceritanya seperti apa, perjuangannya seperti apa, dan usahanya seperti apa untuk mencapai tujuan. Karena tidak selamanya
uh, universitas itu penentu akan kesuksesan kamu. Tidak selamanya universitas itu menjadi satu-satunya jawaban dari keterimanya kamu di tempat-tempat yang bergengsi atau pekerjaan-pekerjaan yang gajinya besar. Tidak selamanya seperti itu. Dan juga jangan meremehkan orang lain, karena belum tentu orang yang kalian remehkan itu bisa terima dengan apa yang kalian lakukan kepadanya, dan belum tentu juga kamu meremehkan hari ini tapi ternyata dia sakit hatinya berkepanjangan, bisa bertahun-tahun, karena mungkin itu yang aku rasakan sekarang. Seakan-akan aku itu punya tanggung jawab dan punya dendam untuk membayar semua omongan orang-orang yang dulu pernah meremehkan aku. Sebenarnya itu bukan hal yang baik ya, jadi jangan dicontoh. Ini cuma mungkin rasa kecewa aku doang kepada orang-orang sekitar aku. Bahkan itu adalah keluarga aku sendiri, bukan keluarga inti tapi keluarga besar. Dan gak semuanya orang yang kamu remehkan itu akan selalu ada di bawah dan dia akan selalu terpuruk dengan keadaannya. Itu gak selamanya, bahkan bisa aja Allah memutarbalikkan semuanya. Yang awalnya orang yang kamu remehkan itu ada di bawah, dan ternyata sekarang kamu yang ada di bawah. Jadi usahakan untuk menjaga lisan, untuk menjaga perbuatan, untuk menjaga semua-muanya, karena kita gak akan pernah tahu perbuatan apa yang kita perbuat sehingga menyakiti orang, perkataan apa yang kita perbuat sehingga bisa menyakiti orang. Jadi usahakan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain, dan tentunya juga jika itu merugikan orang lain, pasti itu juga akan merugikan diri kamu sendiri. Jadi ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga video ini bisa membuat kalian yang dulunya sering meremehkan orang lain bisa belajar dari pengalaman aku yang gimana ya cara ngomongnya, mungkin aku adalah bentuk dari rasa kecewa aku kepada ekspektasi orang-orang atau kepada omongan orang-orang yang menyakiti hati aku. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin hanya itu saja cerita pengalaman aku memilih jurusan itu, dan pengalaman aku yang tidak mengenakan dalam proses perkuliahan aku mungkin ya. Jadi mungkin itu saja. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan aktifkan juga notifikasinya. Semoga kalian suka, dan semoga video aku bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, borahe.